Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ethical, social, and political in e-commerce. Kelompok kami terdiri dari yang pertama M. Silva, yang kedua Hana Nurjana, yang ketiga saya sendiri Muhammad Fauzi Nadim, yang keempat Akbar Alifiani, yang kelima Ilda Pawi Rahmawati. Definisi etika. Etika adalah prinsip benar dan salah yang dapat digunakan oleh individu yang bertindak sebagai agen moral yang bebas membuat pilihan untuk mengarahkan perilakunya. Isu etika. Isu etika dalam sistem informasi menjadi sesuatu yang baru dan penting dengan munculnya internet dan electronic commerce. Teknologi internet dan perusahaan digital membuat lebih mudah untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menyebutkan tentang isu etika baru lainnya. Yang pertama, penegakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap konsekuensi sistem informasi. Yang kedua, standar setting untuk menjaga kualitas sistem melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Yang ketiga, memelihara nilai-nilai dan kebiasaan yang dianggap penting bagi kualitas kehidupan dalam masyarakat informasi. Selanjutnya, tren teknologi yang memunculkan isu etika. Tren, kemampuan berhitung yang berlipat setiap 18 bulan. Dampaknya, banyak organisasi yang menggantungkan diri pada sistem komputer untuk operasi penting. Selanjutnya, penurunan biaya penyimpanan data dengan cepat. Dampaknya, organisasi dapat dengan mudah memelihara database yang rinci pada individu. Kemudian, perkembangan analisis data. Dampaknya, industri dapat menganalisis data yang dikumpulkan dalam jumlah besar pada individu untuk mendapatkan profit yang rinci dari perilaku individu. Yang terakhir, perkembangan jaringan dan internet. Mengkopi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan akses data personal dari lokasi yang jauh menjadi lebih mudah. Kemudian, dasar etika, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban. Yang pertama, etika adalah keputusan yang dibuat individu yang bertanggung jawab akan konsekuensi dari tindakannya. Yang kedua, tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima biaya, tugas, dan kewajiban yang muncul atas keputusan yang Anda buat. Yang ketiga, akuntabilitas adalah ciri-ciri sistem dan kebiasaan sosial yang berarti mekanisme untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan. Yang terakhir, kewajiban adalah ciri-ciri dari sistem politik, di mana badan hukum telah mengizinkan individu mendapat ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan oleh orang lain, sistem dan organisasi lainnya. Selanjutnya, etika dalam masyarakat. Etika berkaitan dengan manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Ketika menghadapi alternatif tindakan, manakah pilihan yang benar secara moral? Lalu konsekuensi sosial yang negatif. Yang pertama, keseimbangan pusat kekuasaan dan batas luar. Yang kedua, kecepatan perubahan, yaitu mengurangi waktu dalam respon persaingan. Yang ketiga, mempertahankan batas, yaitu keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Yang keempat, ketergantungan dan mudah diserang. Dan yang terakhir, kejahatan komputer dan penyalahgunaan. Lalu melindungi kekayaan intelektual, yaitu perkembangan teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah didistribusikan pada jaringan. Hak kepemilikan intelektual. Kepemilikan intelektual dipertimbangkan sebagai kekayaan tak berwujud yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. TI membuat hak ini sulit untuk dilindungi karena informasi yang terkomputerisasi dapat dikopi dengan mudah atau didistribusikan melalui jaringan.
Kepemilikan intelektual terdiri dari rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Graham 1984. Berikutnya yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Lebih mudahnya, HKI dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil kreativitas intelektual pembuatnya. Kemudian selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Kemudian paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk menjalankan penemuannya. Selanjutnya, e-commerce paten. E-commerce paten adalah kelas paten yang mengungkapkan dan mengklaim metode baru dalam berbisnis. Ini termasuk jenis baru e-commerce, asuransi, perbankan, dan kepatuhan pajak, dan lain-lain. Paten metode bisnis adalah jenis paten yang relatif baru, dan ada beberapa tinjauan yang menyelidiki ketepatan metode bisnis. Meskipun demikian, mereka telah menjadi aset penting bagi penemu independen dan perusahaan besar. Hukum merek dagang. Secara umum, Pasal 1, Angka 5 UU MIG telah mengatur bahwa hak atas merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Terakhir, kesimpulan. Dalam e-commerce, kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat penting karena setiap transaksi dalam bentuk paket informasi di e-commerce dikirim melalui jaringan internet. Memahami etika, masyarakat dan politik internet, dan e-commerce, penggunaannya dalam e-commerce telah meningkatkan berbagai masalah etika, sosial, dan politik mengembangkan. Teknologi komputer dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, perkembangan dari teknologi informasi mempersulit perlindungan hak atas kekayaan intelektual karena Anda dapat dengan mudah menyalin atau mendistribusikan informasi komputer ke jaringan. Perlindungan kekayaan intelektual harus diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan organisasi di dunia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.